Halo, selamat pagi Bro and Sis semuanya. Jumpa kembali bersama saya Cafe Morning with God. Jalan-jalan ke kota Ambarawa, jangan lupa makan lumpia dan minum kopi. Kemenangan sudah kita bawa. Jangan pernah kembali ke masa lalu lagi. Patriot, never give up. Korsa, Patriot. Saudaraku, pagi ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang begitu luar biasa bertema tentang biji gandum. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku yang terkasih, pasti saudara sudah tahu bahwa biji gandum ini adalah Yesus Kristus sendiri yang rela berkorban untuk menebus dosa kita. Merupakan sebuah karya keselamatan yang begitu besar atas pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Ayat ini berbicara banyak tentang pengorbanan. Ayat ini, apakah relevan dengan kehidupan kita saat ini? Saya katakan, ayat ini sangat relevan untuk kehidupan saat ini. Ada 3 pertanyaan, saudaraku, untuk saudara yang terkasih. Poin yang pertama, sebagai orang tua, apakah kita sanggup menjadi biji gandum yang mati dan menghasilkan buah? Yang kedua, maukah kita sebagai orang tua menjadi biji gandum yang mati dan menghasilkan buah? Dan yang terakhir, sudahkah kita sebagai orang tua menjadi biji gandum yang mati untuk menghasilkan buah yang banyak untuk anak-anak kita? Mungkin saat ini saudaraku, saudara semua berkata, saya selaku orang tua sudah menjadi biji gandum yang mati, yang menghasilkan buah yang banyak. Saya selaku orang tua sudah melakukan pengorbanan yang begitu besar terhadap anak-anak saya. Apakah saudara sudah berkorban dengan kasih? Atau saudara berkorban dengan sebuah tuntutan yang besar untuk anak-anak Anda? Saya yakin dan percaya bahwa semuanya orang tua yang di sini mengatakan bahwa kita semua berkorban dengan kasih yang besar dan hati yang tulus tanpa berpikir tuntutan apapun dari anak-anak kita. Justru kita semua orang tua pasti berkeinginan bahwa pengorbanan kita akan menghasilkan buah yang banyak. Buah yang suatu saat kita boleh panen bersama-sama sebagai orang tua. Saudaraku yang terkasih, beberapa saat yang lalu, anak saya yang pertama kena COVID-19, dan ketika hasil PCR mengatakan positif, saya berkata kepada anak saya, "Nak, saya akan dampingin kamu isolasi mandiri di hotel untuk beberapa hari." Menjelang tidur, anak saya bertanya kepada saya, Papi nggak takut ketularan?" Gitu. Saya menjawab, "Papi nggak takut, karena Papi percaya Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Saya tidak pernah takut dan saya tidak pernah khawatir." Saya sampaikan hal itu kepada anak saya. Ketika proses isolasi mandiri itu di dalam hotel, kami banyak berbicara, kami banyak berbincang tentang iman dan nilai-nilai kehidupan. Ada 3 nilai yang anak saya bisa dapat ketika saya mendampingin anak saya isolasi. Poin yang pertama, bahwa anak sangat melihat dan sangat senang ketika orang tua boleh melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk dirinya. Poin yang kedua, pengorbanan yang penuh kasih dan hati yang tulus tidak membuat kita takut dan khawatir. Dan nilai yang ketiga, pengorbanan dengan kasih dan hati yang tulus menyembuhkan segalanya. Hubungan dengan anak yang mungkin kurang baik bisa menjadi lebih baik. Proses penyembuhan COVID ini pun, puji Tuhan, juga berjalan dengan baik. Nilai-nilai ini yang anak saya benar-benar dapatkan dari sebuah nilai pengorbanan.
Seorang suami kadang selalu bangga bahwa dia yang berkorban dalam keluarga, dia yang berkorban dalam keluarga. Tapi sebetulnya ada juga istri kita yang begitu luar biasa. Istri yang melahirkan anak, berjuang, berkorban mati-matian untuk melahirkan anak. Kemudian prosesnya masih mendidik anak, mengasuh anak, membesarkan anak, mencari duit bersama suami untuk membesarkan anak-anak. Istri yang begitu luar biasa pengorbanannya untuk anak-anaknya. Saya sampai punya lagu yang simple, lucu, untuk kadang bercanda kepada istri saya. Mau dengerin nggak saudara? Simple lagunya. Bangun pagi-pagi, masak sayur, nanak nasi, untuk menyiapkan makan anak dan suami. Lelah rasanya ingin tidur kembali, tapi itu nasib istri. Betul nggak istri-istri? Itu yang saudara alami saat ini. Aplaus dong untuk para istri yang telah berkorban untuk anak, yang berkorban untuk semuanya. Saya katakan kepada saudara, mari kita para orang tua, jangan pernah kita mengeluh. Tuhan janjikan kepada kita bahwa kelelahan kita, jerih payah kita, suatu saat Tuhan akan ubahkan dengan tarian kemenangan. Ketika kita melakukan pengorbanan dengan kasih, akan menghasilkan sebuah harapan. Harapan akan menghasilkan kekuatan, dan kekuatan akan menghasilkan kemenangan. Kita yang masih memiliki orang tua saat ini, kita juga harus ingat bahwa saat ini pun kita juga karena jasa pengorbanan orang tua. Sudahkah kita pernah mengucapkan terima kasih atas pengorbanan mereka yang begitu luar biasa? Sekali lagi, di renungan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk para orang tua, marilah menjadi biji gandum yang berani mati dan menghasilkan buah yang banyak. Tuhan Yesus memberkati. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM, for His glory. Terima kasih, Tuhan memberkati.